merupakan suatu hal sangat penting. Apa itu? Yap, tidak salah lagi, air. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Baiklah sahabat, sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai air ini, ada baiknya sahabat subscribe dulu channel Dunia Sehat agar sahabat tidak ketinggalan informasi yang ada di vlog ini. Baiklah kita kembali ke laptop. Kembali ke topik maksudnya. Seperti yang sahabat ketahui, air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Air juga menjadi ragam kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengolah makanan, mencuci piring dan pakaian kotor, serta membersihkan diri. Namun apakah air itu dan apa saja senyawa yang menyusunnya? Meski air tampaknya bening dan tak berbau, namun secara ilmiah ia tersusun dari beberapa senyawa. Rumus kimianya adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Baiklah kita bahas lebih mendalam lagi. Sahabat, ada yang mengetahui apa itu air? Air merupakan suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar, memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Kehidupan diyakini berasal dari larutan air lautan dunia, dan organisme hidup bergantung pada larutan air, seperti darah dan cairan pencernaan. Untuk proses biologis, air juga ada di planet dan bulan lain baik di dalam maupun di luar tata surya. Dalam jumlah kecil air tampak tidak berwarna, tetapi air sebenarnya memiliki warna biru intrinsik yang disebabkan oleh sedikit penyerapan cahaya pada panjang gelombang merah. Air ditemukan dalam 3 bentuk berbeda di bumi, yaitu gas, padat, dan cair. Bentuk air tergantung pada suhu. Air di planet kita mengalir sebagai cairan di sungai dan samudera dalam bentuk padat seperti es di kutub utara dan selatan dan merupakan gas uap di atmosfer. Air juga berada di bawah tanah dan di dalam tumbuhan dan hewan. Semua makhluk hidup membutuhkan air dalam beberapa bentuk untuk bertahan hidup di bumi. Orang bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan, tetapi hanya bisa hidup beberapa hari tanpa air. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen, masing-masing dihubungkan oleh ikatan kimia tunggal ke atom oksigen. Sebagian besar atom hidrogen memiliki inti yang hanya terdiri dari proton. 2 bentuk isotop, deuterium dan tritium, di mana inti atomnya juga mengandung 1 dan 2 neutron. Masing-masing ditemukan dalam kadar kecil dalam air. Meskipun rumusnya H2O tampak sederhana, air menunjukkan sifat kimia dan fisik yang sangat kompleks. Misalnya, titik lelehnya 0 derajat C 32 derajat F dan titik didihnya 100 derajat C 212 derajat F jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan jika dibandingkan dengan senyawa analog, seperti hidrogen sulfida dan amonia. Fungsi air sangat esensial bagi semua kehidupan. Meski nampaknya kini air tersedia di mana-mana, namun air bersih adalah hal yang paling penting untuk dapat diakses semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Berikut fungsi air meliputi minum, menyiram tanaman, mencuci dan membersihkan, memasak. Jangan lupa, air dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan yang kita makan untuk hidup dan tumbuh. Banyak pabrik menggunakan air dalam jumlah besar untuk membantu membuat barang-barang yang kita gunakan setiap hari. Air biasanya memiliki zat lain yang terlarut di dalamnya. Contohnya termasuk lautan, darah dan minuman kami serta minuman ringan. Kita tidak selalu bisa melihat, atau bahkan merasakan zat terlarut. Darah kita sebagian besar terdiri dari air. Banyak hal yang larut dalam air di dalam darah kita. Misalnya, limbah dibawa dari seluruh tubuh kita ke ginjal kita untuk disaring. 1 kaleng minuman ringan menunjukkan bagaimana air dapat melarutkan berbagai zat seperti gula, pewarna, perasa, dan gas terlarut, terutama karbon dioksida, yang membuat minuman bersoda menjadi berbuih. Air ada di sekitar kita. Itu ada di udara,
di tanah dan di setiap makhluk hidup. Tahukah Anda bahwa pengertian air dan keberadaannya sebenarnya merupakan sebagian besar dari tubuh kita? Hewan dan tumbuhan lain dapat memiliki lebih banyak air daripada kita di dalam tubuh mereka. Dari manakah sumber air itu? Ada dua sumber utama air. Air permukaan dan air tanah. Air permukaan ditemukan di danau, sungai, dan waduk. Air tanah terletak di bawah permukaan tanah, di mana ia mengalir dan mengisi bukaan di bebatuan. Batuan yang menyimpan dan menyalurkan air tanah disebut akuifer. Air tanah harus dipompa dari akuifer ke permukaan bumi untuk digunakan. Konsumen menerima air dari salah satu dari dua sumber, sumur pribadi, atau sistem air kota. Sumur rumah tangga memompa air tanah untuk keperluan rumah tangga. Sumber dari sistem air kota dapat berupa air permukaan atau air tanah. Nah sahabat dunia sehat, sekian dulu ya, pembahasan kita mengenai air. Jangan lupa share video ini di media sosial sahabat agar banyak orang-orang mengetahui informasi